Di oleh pimpinan bahwa pimpinan BTS bahwa secara nasional dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia, ya kota Losmawe ada di urutan ke-6 secara nasional, lalu kota Melabo urutan ke-10 dan kota Banda Aceh urutan ke-15. Dalam hal ini inflasi di Losmawe pada bulan Desember 2020 sebesar 1,27%, di Melabo inflasinya 1,02% dan di Banda Aceh inflasinya 0,85%. Secara gabungan untuk Aceh secara keseluruhan yaitu tadi saya sebutkan 0,99% pada bulan Desember 2020. Lanjut, pada slide berikut disampaikan series inflasi mantuman untuk yang grafik di atas, sementara series yang di bawah ya year. Kalau kita lihat series inflasi mantuman ya dari bulan ke bulan, ini di grafik yang warna kuning, yang kotak ada kuningnya, hijau dengan kotak kuningnya, bisa dilihat pergerakan dari mulai Januari 2020 hingga bulan Desember tahun 2020, ya, baik tahun 2020, 2016 dan 2018. Ya, untuk tahun 2020 garis berwarna kuning dengan kotak berwarna garis berwarna hijau dan kotak berwarna coklat. Bahwa pada Desember 2020 di Aceh inflasi 0,99% dan sebelumnya di Aceh November 2020 inflasi 0,19%. Sementara di Oktober 0,65%. Kalau kita lihat secara umum pergerakan dari bulan ke bulan dari perbandingan antar tahun, bahwa di tahun 2020 terjadi pola penurunan, ya, sebagai dampak COVID pastinya, yaitu dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli relatif turun, lalu mulai meningkat kembali di bulan Agustus, yang puncaknya meningkat pada bulan Desember 0,99%. Pada series year on year, ini bisa kita lihat yang saya katakan tadi, bahwa pada tahun 2020 yang garis berwarna hijau dan kotak warna kuning, dari mulai Januari sampai Maret masih peningkatan, masih normal, pola-pola biasanya, dan terus sampai dengan bulan Juli mulai menurun dan meningkat kembali di Agustus sampai dengan Desember 2020 yang sebesar 3,59%. Lanjut, kita lihat inflasi Desember 2020 ya, baik di kota Banda Aceh, Lok Sumawe maupun Melabo, dan secara keseluruhan secara gabungan Aceh, yaitu yang rinci menurut kelompok pengeluaran. Ya, kalau kita lihat inflasi umum di Aceh dari keseluruhan pada Desember 2020 0,99%, di Banda Aceh 0,85%, di Lok Sumawe 1,27% dan di Melabo 1,02%. Kalau kita lihat komposisinya, ya, menurut kelompok pengeluaran, inflasi ini kenaikan harga ini pada bulan Desember terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ya, ini baik di kota Banda Aceh, di Lok Sumawe maupun di Melabo. Ya, bahwa kelompok pengeluaran makanan dan minuman dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran terbesar, ya, yang mengalami inflasi di Aceh. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat dari umum, ya, yang peningkatan yang cukup inflasi yang cukup besar, yang berikutnya sebenarnya yang paling besar adalah di kelompok pengeluaran perawatan pribadi
dan jasa lainnya. Itu inflasinya 7,72%. Ya. Lalu terbesar kedua baru di makanan minuman, ya 3,18. Lalu yang ketiga ada di kelompok pengeluaran makanan dan minuman restoran 2,43. Lalu kalau kita lihat secara keseluruhan, ya tadi saya mengatakan kelompok yang secara umum, ya baik di Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Malabo, bahwa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian lanjut, kalau kita lihat andil inflasi dari inflasi yang terjadi baik di kota Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Malabo, dan keseluruhan di secara di Aceh, ini kita lihat pada slide berikut, bahwa andil inflasi untuk penyumbang inflasi yang terjadi di Aceh untuk komoditas kita bisa lihat, yaitu pertama yang terbesar adalah ikan tongkol dan ikan ambu-ambu, yaitu 0,21% andil inflasinya. Terbesar kedua cabai merah 0,19, kemudian telur ayam ras 0,10, udang basah 0,08, angkutan udara 0,08, dan seterusnya. Ini bisa dilihat, ya, ini disampaikan 20 komoditas yang mengalami yang memberikan inflasi yang cukup tinggi, ya. Nah, dari yang tertinggi ikan tongkol, cabai merah, telur ayam ras, udang basah, ikan udara, ikan dan seterusnya. Kemudian komoditas yang mengalami deflasi, ya, pada bulan Desember 2020, ya, yang terbesar adalah komoditas emas perhiasan, yaitu deflasinya 0,07. Lalu sepeda motor 0,01, selanjutnya cabai hijau dan ayam ras, kulkas atau lemari es, buah naga dan pepaya, nah ini sama mengalami deflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya kita bisa lihat perbandingan inflasi tahun kalender baik di kota Banda Aceh, Lok Sumawe, Malabo maupun Aceh secara gabungan. Ya, sebelah kiri kita bisa lihat perbandingan inflasi tahun kalender, dan sebelah kanan perbandingan inflasi year on year. Kalau kita lihat dari bar chart ini bahwa hanya di Malabo yang berbeda polanya dibandingkan dengan Banda Aceh, Lok Sumawe ataupun gabungan Aceh. Yang saya maksud adalah secara umum inflasi tahun kalender di tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, contohnya untuk gabungan Aceh 3,09 2020, sementara di tahun sebelumnya 1,69. Di Lok Sumawe juga begitu. 2020 tahun kalendernya Lok Sumawe 3,55, tahun sebelumnya 1,20. Demikian juga di kota Banda Aceh. Tahun kalender inflasi kalender di kota Banda Aceh tahun Desember 2020 3,46, sementara tahun sebelumnya 1,38. Ini berbeda dengan pola di kota Malabo. Dalam hal ini inflasi tahun kalender di kota Malabo tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelumnya 4,28, Desember 2020, sekarang ini 4,24. Demikian juga untuk perbandingan inflasi year on year 2019-2020, bisa kita lihat bahwa kota Malabo sedikit berbeda polanya dibandingkan dengan dua kota lainnya. Bahwa di kota Malabo pada Desember 2019 inflasi year on year-nya 4,28, sementara inflasi year on year Desember 2020 4,24, lebih rendah. Sementara yang lainnya 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, baik kota Banda Aceh, Lok Sumawe ataupun gabungan Aceh, 3 kota yang ada di Aceh dan menjadi angka gabungan. Baik, itu penyampaian materi pertama terkait dengan inflasi.
Yang kedua, yang berikutnya kami sampaikan nilai tukar petani, lalu inflasi pedesaan dan harga produsen gabah pada periode Desember 2020. Pada slide berikut bisa dilihat sebelah kiri ya bahwa NTP atau nilai tukar petani di Aceh pada bulan Desember 2020 sebesar 98,01, yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 99,12 atau turun sebesar 1,12%. Dari grafik bisa dilihat secara nyata bahwa NTP di tahun 2020 dari mulai Januari sampai Desember itu berada di atas tahun 2019 dan 2018. Ya, dari grafik bisa dilihat yang berwarna hijau. Ya, kalau kita lebih jauh, ya, yang tertinggi pada tahun 2020 itu ada di bulan Desember sebesar 101,09 NTP-nya. Kemudian yang terendah pada series tahun 2020 yaitu ada di bulan Mei sebesar 197,24. Demikian juga kita bisa lihat untuk tahun 2019 maupun 2018 bahwa yang tertinggi pada 2019 ada di bulan Januari yaitu 93,92. Kemudian juga yang tertinggi pada bulan 2018 ada di bulan Maret 96,14. Kemudian kita lihat lebih rinci ya keadaan NTP 2020 ini yang sebesar 98,01. Ini yang mengalami penurunan sebesar 1,12%. Kalau kita lihat penurunan ini terjadi di subsektor tanaman pangan ya NTPP, yaitu turun sebesar 0,23%, yaitu dari 98,65 menjadi 98,42. Yang turun lainnya adalah dari subsektor tanaman kebun rakyat atau NPR, yaitu turun sebesar minus 3,05 dari 100,69 menjadi 97,62. Demikian juga dengan subsektor peternakan NPPT, ya, itu mengalami penurunan ya sebesar minus 0,4 dari keadaan NTP bulan November 2020 yang sebesar 97,6 menjadi 96,75 pada Desember 2020. Sementara untuk subsektor hortikultura dan perikanan ini mengalami peningkatan. Selanjutnya disampaikan perkembangan nilai tukar usaha pertanian. Ya, di sini sama polanya antara NTP dan NTUP. Ya, di NTUP ini perbandingan murni dari usaha ya yang diterima petani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ya tanpa termasuk biaya konsumsi. Kalau kita lihat perbedaannya ya kalau tadi NTP mengalami penurunan 1,12, NTUP turunannya 0,45. Namun demikian ya penyebab turunnya ini cuma ada di dua subsektor, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun minus 2,35 dari bulan November 2020 NTUP-nya di Aceh 102,32 menjadi 99,92. Dan juga yang lain yang turun dari subsektor peternakan yaitu turun sebesar minus 0,52 dari NTPUP November 2020 sebesar 98,29 menjadi 97,77 pada bulan Desember 2020. Baik, selanjutnya kita lihat perbandingan antar provinsi di Pulau Sumatera. Bahwa NTP tertinggi pada Desember 2020 ada di Provinsi Riau sebesar 130,34. Yang kedua ada di Provinsi Bengkulu sebesar 122,12 dan terbesar ketiga ada di Provinsi Jambi yaitu sebesar 117,83. Aceh sebesar 98,01 seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ada di urutan 9 dari 10 provinsi yang ada di Aceh dan yang ada di Sumatera.
Selanjutnya disampaikan perkembangan harga gabah kering panen ya GKP pada bulan Desember 2020. Di sini bisa lihat harga GKP ini gabah kering panen baik di tingkat harga rata-rata tingkat petani maupun di harga rata-rata tingkat penggilingan. Pada harga rata-rata tingkat petani, GKP di Aceh pada Desember 2020 sebesar Rp4.872 per kilogram atau mengalami peningkatan sebesar 0,12% dibandingkan dengan GKP di tingkat harga petani pada bulan November 2020. Kemudian kita bisa lihat harga GKP tertinggi ya yang ada di Aceh ini yaitu sebesar Rp5.000 per kilogram, yaitu terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara harga GKP terendah di Aceh ini yaitu sebesar Rp4.300 per kilogram, yaitu terjadi di Kabupaten Nagan Raya. GKP pada tingkat harga tingkat penggilingan ya pada bulan Desember 2020 sebesar Rp4.943 per kilogram atau naik 0,08% dibandingkan dengan GKP rata-rata tingkat penggilingan pada bulan November 2020. Selanjutnya kita lihat dalam tabel ya GKP ini gabah kering panen ini baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan ya dan yang terendah serta yang tertinggi ya. Dalam hal ini dari tabel ini bisa dilihat HPP ya harga pengenalan pemerintah ya ini sebesar Rp4.200 GKP untuk kelompok prioritas GKP. Kemudian di tingkat petani, di tingkat penggilingan 4.250. Ini di Aceh sudah di atas harga HPP oleh pemerintah berdasarkan Permendag RI nomor 24 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020. Oke, lanjut. Dalam grafik bisa dilihat perkembangan harga gabah kering panen. Pertama ini dalam slide ditampilkan grafik menurut harga rata-rata tingkat petani ya yang mana di dalam Desember ini tadi saya sampaikan naik sebesar 0,12% ya dari yang sebesar Rp4.866 per kilogram di November menjadi Rp4.872 per kilogram ya. Kalau kita lihat selama tahun 2020 ya di Aceh ini GKP terendah pada bulan Maret yaitu sebesar Rp4.502 per kilogram. Sementara yang tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu Juli maksud saya ya yaitu Rp5.037 per kilogram. Kemudian kita lihat grafik berikutnya ya menurut harga rata-rata tingkat penggilingan ya bahwa pada bulan Desember ini mengalami kenaikan 0,08% ya dari sebesar Rp4.939 per kilogram ya menjadi Rp4.943 ya naik 0,08%. Sama dengan gambar di harga rata tingkat petani di gambar harga rata tingkat penggilingan juga paling sama terendah ada di bulan Maret ya sebesar Rp4.503 per kilogram dan tertinggi di bulan Juni yaitu Rp5.127 per kilogram ya GKP pada harga rata-rata tingkat penggilingan di Aceh. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu perkembangan ekspor dan impor di Aceh pada bulan November tahun 2020. Perkembangan ekspor dan impor dari Provinsi Aceh ya pada bulan November 2020 kita bisa lihat pada gambar berikut
bahwa nilai ekspor November 2020 mencapai 23,45 juta US dollar, ya, di Aceh ini ekspornya, yaitu naik 36,60% dibandingkan dengan ekspor pada bulan Oktober tahun 2020. Di gambar kita bisa lihat ya kenaikan 36,60% itu ya dari ekspor sebesar 17,17 juta US dollar menjadi 23,45 juta US dollar pada bulan Oktober 2020. Sementara perbandingan antara bulan sama tahun sebelumnya ada mengalami penurunan sebesar minus 4,12%, yaitu dari 24,45 juta US dollar pada November 2019 menjadi 23,5 juta US dollar pada November 2020, ya, atau dengan penurunan minus 4,12%. Selanjutnya kita lihat nilai ekspor komoditi asal Aceh menurut sumber pelabuhan pengiriman. Ya, ternyata menurut sumber pelabuhan pengiriman sebesar 62,76% itu berasal dari pelabuhan Aceh, ya, atau sebesar 14,72 juta dolar yang total pada November 2020 di Aceh yang mencapai 23,45 juta dolar, ya. Jadi ada 62,76% yang melalui pelabuhan Aceh. Sebaliknya di luar Aceh ada sebanyak 37,24% atau dalam nilai yaitu 8,73 juta US dollar. Ya, jadi presentasi saya ulang, ekspor yang melalui pelabuhan di Aceh 62,70%, sementara melalui pelabuhan di luar Aceh 37,20%. Dari pelabuhan di luar Aceh ini ternyata melalui provinsi Sumatera yang terbesar, sangat besar, yaitu 8,05 juta US dollar atau dalam persentase dari dibandingkan dengan ekspor yang melalui di luar Aceh yang 8,73% ke 8,73 juta dolar atau dalam persentase ini 92,21%, ya. Jadi provinsi Sumatera Utara mendominasi ya, ekspor dari Aceh. Kemudian kita lihat negara tujuan ekspor barang asal dari Aceh ini, ya. Dalam hal ini angka yang disampaikan adalah angka kumulatif, yaitu dari Januari sampai dengan November 2020. Jadi secara kumulatif total ekspor dari Aceh, ya, yaitu dari Januari hingga November 2020 sebesar 267,45 juta US dollar atau mengalami penurunan sebesar 7,60%, ya, sehingga dibandingkan antara Januari sampai November 2020 dengan Januari November tahun 2019. Kalau kita lihat dari kumulatif ini, yang terbesar adalah dari kelompok bahan bakar mineral. Ya, ini sebesar 135,68 juta US dollar atau 50,73%. Kelompok komoditas terbesar berikutnya adalah dari kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah. Itu ya kumulatif dari Januari sampai November 2020 terjadi diekspor ke luar negeri sebesar 75,31 juta dolar atau dalam persentase ya dalam perbandingan kelompok komoditas ini ada 28,16%. Lalu pangsa ekspor non migas ya Januari Oktober 2020 ini kumulatif yang terbesar ya dari Aceh diekspor ke negara India, yaitu sebesar pada bulan kumulatif ini ya Januari sampai dengan November ya ke India sebesar 120,8 juta US dollar atau 45,12%, ya. Kemudian terbesar kedua ini ada diekspor ke Amerika Serikat ya sebesar 38,38 juta US dollar 38,88 juta US dollar atau 14,58%, dan terbesar ketiga dari diekspor ke negara Thailand yaitu dalam nominal
ya 22,30 juta US dollar atau 8,34%, yaitu 3 negara terbesar menjadi tujuan ekspor dari Aceh. Berikutnya kita lihat perkembangan impor, ya impor ke provinsi Aceh, artinya dari luar negeri ke provinsi Aceh, yaitu pada bulan November 2020. Nilai impor November 2020 di Aceh ini sebesar 13,60 juta US dollar, ya naik 2.103,30%, ya sangat tinggi, ekstrim kenaikan ini sampai 2.000% lebih dibandingkan dengan Oktober 2020. Secara nilai nominal bisa kita lihat pada grafik ini bahwa kenaikan ini ya Oktober 2020 impor ke Aceh ini sebesar 0,62 juta US dollar. Sementara pada November 2020 impor ke Aceh ini sebesar 13,90 juta US dollar atau kenaikannya 2.103,31%. Sementara jika dibandingkan bulan yang sama, pada bulan sama yaitu November 2019, impor ke Aceh ini mengalami peningkatan sebesar 333,17%, yaitu dari 3,14 juta US dollar pada November 2019 menjadi 13,60 juta US dollar pada November 2020. Sama seperti ekspor, impor juga disampaikan perkembangan impor kumulatif ya dari Januari hingga November 2020, di mana total impor Aceh pada Januari dari kumulatif Januari sampai November 2020 sebesar 23,55 juta US dollar atau turun 81,60% ya perbandingan kumulatif Januari November 2020 dengan atau terhadap Januari November 2019. Lalu menurut komoditas ya, impor non komoditas di Aceh ini sebesar 19,47 juta US dollar atau turun 84,79%. Lalu terhadap kelompok komoditas ya impor ke Aceh ini yang terbesar ada kelompok mesin atau pesawat mekanik, yaitu volumenya sebesar 12,62 juta US dollar atau dalam persentase 64,70%. Lalu yang terbesar kedua kelompok benda-benda dari batu, gips dan semen. Ini impor Aceh sebesar 3,09 juta US dollar atau 15,89%. Kalau kita lihat pangsa impor non-migas secara kumulatif dari Januari hingga November 2020 ke provinsi Aceh ini berasal dari negara Tiongkok yang pertama, yaitu pada dalam nilai 15,87 juta US dollar ya impor dari Tiongkok ke Aceh atau dalam persentase 81,50%. Terbesar kedua berasal dari negara Singapura, yaitu impor Aceh sebesar 1,90 juta US dollar atau dalam persentase 9,75%. Dan terbesar ketiga impor Aceh ini berasal dari negara Thailand dengan nilai 1,63 juta US dollar ya atau 8,37%. Ya, ini angka kumulatif dari Januari hingga November 2020. Lalu kita lihat perkembangan neraca perdagangan, ya yaitu perbandingan antara ekspor dan impor. Kalau kita pada bulan November, ya bulan November 2020 terjadi surplus neraca perdagangan di Aceh sebesar 9,84 juta US dollar, di mana ekspornya sebesar 23,5 juta US dollar dan impornya 13,60 juta US dollar. Kemudian neraca perdagangan secara kumulatif dari Januari hingga November 2020 terjadi surplus juga sebesar 243,90 juta US dollar ya surplusnya kumulatif. Yaitu ini surplus ini merupakan pengurangan dari ekspor yang sebesar 267,5 juta US dollar dan impor sebesar 23,55 juta US dollar. Pada saat
slide berikut disampaikan perkembangan ekspor impor, yaitu dalam bentuk tabel, ya, baik pada bulan November 2020 maupun kumulatif Januari sampai dengan November 2020. Ya, kalau kita lihat, ya, selisih, ya, atau neraca perdagangan untuk migas, ya, pada bulan November 48 juta US dollar dan non migas 9.854.112 juta US dollar, ya, surplusnya itu pada bulan November 2020. Sementara surplus secara kumulatif dari Januari hingga November 2020, ya, untuk migas dan defisit, ya, ini sebesar 4.078.607 US dollar, ya, defisitnya. Sementara untuk non migas ini terjadi surplus, ya, secara kumulatif sebesar 247.978.810 US dollar. Baik, berikutnya disampaikan materi berikut yang ketiga, yaitu terkait dengan perkembangan transportasi dan pariwisata. Pada slide berikut disampaikan perkembangan jumlah penumpang, ya, pada moda transportasi angkutan udara, ya. Secara grafik bisa dilihat dari mulai November 2019 hingga November 2020, ya, pergerakannya, di mana kami mengatakan pada selama April Maret 2020 melakukan periode Ramadan atau Lebaran, ya, yang terkait dengan tentunya pergerakan penumpang melalui transportasi udara. Kita lihat dari series data ini, ya, atau dari mulai Januari sampai November, kita lihat mengalami penurunan dari Januari terus sampai dengan ke Mei, kemudian Mei sampai dengan November ini terjadi peningkatan, yaitu untuk penerbangan domestik, ya, domestik, di mana, ya, pada November 2020 sebesar 34.566 penumpang, ya. Sementara sebelumnya sebesar 24.001 penumpang, atau mengalami peningkatan sebesar 53,77%. Ya, ini untuk penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional pada November 2020 sama seperti bulan-bulan yang dimulai pada saat dari April, ya, bahwa relatif tidak ada penerbangan internasional dan tidak ada pula penumpang dari mancanegara. Lalu berikutnya kita lihat moda transportasi angkutan laut, ya, jumlah penumpangnya. Kita lihat bahwa pada bulan November 2020 ini ada peningkatan sebesar 23,70%, ya, penumpang dari angkutan laut, yaitu dari 82.400 pada bulan Oktober 2020 menjadi 101.927 orang pada bulan November 2020. Yang di grafik ini bisa dilihat, ya, dari mulai Januari ini merupakan grafik tinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 194.444, terus mulai menurun hingga bulan Mei 2020 yang sebesar 12.420, dan setelah itu meningkat terus hingga November 2020 mencapai 101.927 penumpang. Lalu kita bisa lihat juga dari pergerakan moda ini, transportasi udara khususnya, bahwa jumlah wisatawan, ya, pada November 2020 ini sama dengan dari periode sebelumnya dan selama COVID ini, ya. Mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2020 hingga November 2020 tidak ada kunjungan wisatawan ke Aceh, ya. Sementara terakhir yang cukup besar yaitu pada bulan Maret 2020 2.389 wisatawan,
kemudian di Februari 2020 4.030 wisatawan, dan Januari 2020 3.982 wisatawan. Dan dari grafik ini misalnya terbesar ada pada bulan Desember 2019 sebesar 6.237 wisatawan. Ya. Baik, kita lanjut ke perkembangan tingkat penghunian kamar. Ya, PPK. Tingkat penghunian kamar PPK hotel berbintang pada November 2020 mencapai 37,70%. Ya, dalam hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 7,60 poin, ya, atau dalam persentase 30,11%. Itu perbandingan November 2020 TPK 2020 dengan TPK Oktober 2020. Sebaliknya perbandingan year on year, ya, yaitu perbandingan November 2020 dengan November 2019, TPK-nya mengalami penurunan 12,64 poin, ya, dari 50,63% pada November 2020 TPK-nya menjadi ke November 2020 37,71%, ya, turun 12,64, atau dalam persentase turun sebesar 50,35%. Oh bukan, ya, tadi November, TPK November 2019 50,30%, sementara TPK November 2020 37,7%, atau turun sebesar 12,64 poin. Baik, berikutnya disampaikan yang tidak rutin setiap bulan disampaikan. Yang pertama terkait dengan IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2020. Sedikit penjelasan tentang IPM ini, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, ada 3 variabel, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, ya. Ini indikatornya adalah umur harapan hidup saat lahir, ya. Kemudian juga dimensi pengetahuan, ya, indikatornya yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, ya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi standar hidup layak. Di dalam hal ini indikatornya pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, ya. Dari ketiga variabel ini, ya, diagregasi, ya, penghitungan untuk angka tingkat KPM-nya, yaitu menggunakan rata-rata ukur atau geometrik, ya. Jadi ketiga bobotnya sama, baik dimensi umur, kemudian pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, menggunakan rata-rata ukur atau geometrik. Lalu kita lihat apa sih manfaat dari IPM ini, ya. Kurang lebih seperti ini, bahwa IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas manusia atau masyarakat penduduk, ya. Ini manfaatnya untuk melihat ukuran keberhasilan. Lalu yang kedua, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR, ya. Yang kedua, ya, manfaat ini digunakan sebagai target pembangunan, ya, dalam asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Yang ketiga adalah IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam pembentukan dana alokasi umum atau DAU, ya. Di IPM ini digunakan, ya, sebagai alokator untuk DAU. Lalu variabel dari IPM ini, ya, yaitu komponen IPM, ya, dalam hal ini harapan sekolah dan rata-rata sekolah dan pengeluaran ini merupakan indikator yang digunakan dalam perhitungan dana insentif daerah atau DID, ya. Jadi kalau pada DAU ketiga variabel digunakan, sementara dana insentif daerah ini 2 variabel, ya. Komponen IPM itu untuk pendidikan dan pendapatan atau pengeluaran dari masyarakat. Lalu kita lihat, ya, pada slide berikut disampaikan IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya, ya. Jadi ini IPM ini memang dihitung dalam setahun, ya. Jadi hati-hati untuk memaknainya. Kemudian ada 2 hal
yang bisa kita lihat kalau kita bicara IPM ini. Ya, kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan IPM dan status IPM. Kecepatan IPM ini adalah kecepatan yang menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Ya, lihat bagaimana upaya peningkatan IPM ini. Lalu statusnya yang kedua, ya, status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode. Dalam hal ini dibagi 4, ya, statusnya dalam level sangat tinggi kalau IPM-nya lebih besar atau sama dengan 80. Sementara status IPM ini tinggi, ya, nilainya kalau IPM-nya itu ada di antara 70 hingga 80. Dan sedang di antara 60-70 dan rendah tentunya di bawah 60%, ya, status IPM. Itu sedikit keterangan tentang IPM. Lalu kita lihat angka-angkanya, ya, bahwa IPM tahun 2020 di Aceh sebesar 71,99%, ya, atau nilai pertumbuhan sebesar 0,13%, yaitu dari 71,90 di bulan di tahun 2019 menjadi 71,99 di tahun 2020. Dari series ini bisa dilihat IPM di Aceh terus mulai peningkatan. Ya, dalam hal ini tabel disampaikan IPM tahun 2010 yang sebesar 67,09 terus meningkat pada tahun 2011 67,45 IPM di Aceh yang terus meningkat, ya, hingga di tahun 2016 70 IPM di Aceh. Ini sudah masuk kelompok IPM besar tinggi karena nilainya sudah 70% sampai dengan 80 di bawah 80, ya. Terus peningkatan ini status tinggi ini sampai dengan 2020 yang terakhir, ya, sebesar 71,99%. Ini saya ulang, statusnya ini pada level tinggi untuk di Aceh karena di atas 70 IPM-nya. Bahwa, ya, dari status tinggi ini sejak tahun 2016 IPM Aceh besar tinggi, ya. Kemudian selama 2010 hingga 2020 IPM Provinsi Aceh mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,71%, ya, selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan IPM di Aceh sebesar 0,71% per tahun. Lalu kita lihat IPM di Aceh yang 71,99 ini untuk periode pertama, ya, umur harapan hidup saat lahir itu sebesar 69,93 tahun. Yang berikutnya pendidikan, yaitu dari rata-rata lama sekolah sebesar 9,33 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 14,31 tahun. Dan variabel 3 yaitu pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dalam hal ini di Aceh pada tahun 2020 sebesar 9.492.000 rupiah per kapita per tahun. Ya, ini nilai-nilai IPM dari ketiga variabel. Selanjutnya bisa kita lihat series, ya, dari ketiga variabel ini dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Yang pertama yaitu umur harapan hidup saat lahir atau UHH, ya. Kita bisa lihat bahwa tahun 2020 meningkat 0,06 tahun atau dalam persentase 0,12% dibandingkan dengan tahun 2019, ya. Ini sama seperti umum dari IPM peningkatan dari mulai tahun 2010 hingga tahun 2020. Demikian juga variabel pendidikan yaitu harapan lama sekolah, ya, ALS. Itu tahun 2020 meningkat 0,03 tahun atau dalam persentase 0,07%, ya. Kemudian rata-rata sekolah juga ini meningkat, ya, di tahun 2020 sebesar 0,14 tahun atau 1,63%. Sementara variabel 3 pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp111.000,
ya, atau turun sebesar 1,16%. Oke. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa meningkatnya IPM di tahun 2020 disebabkan peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan pendidikan, ya, yaitu harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dimensi standar hidup layak, yaitu dalam ini pengeluaran per kapita per tahun yang disebutkan, ini mengalami penurunan. Selanjutnya bisa kita lihat perbandingan IPM yang ada di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Ya, ada 23 kabupaten kota di Aceh, ya, yang sangat tinggi, ya, dalam kota Banda Aceh, ya, masuk dalam level sangat tinggi karena di atas 80%, ya, kota Banda Aceh. Lalu ada 10 kota yang level tinggi, yaitu IPM-nya 70 atau di bawah 80. Ya, dalam ini ada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Biren, Benar Maria, Pidi Jaya, Sabah, Langsang, dan Sumawe. Ya, ini 10 kabupaten kota di Aceh yang berada pada level tinggi atau level tinggi IPM-nya pada tahun 2020. Lalu ada 12 kabupaten kota pada 2020 yang IPM-nya sedang, ya, karena berada pada rentang 60 sampai dengan 70. Ke-12 kabupaten kota ini yaitu pertama Simelu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan terakhir Subul Salam. Ya, sementara di Aceh tidak ada kabupaten yang pada IPM-nya pada level rendah atau di bawah 60. Lalu kita lihat, ya, kabupaten yang ada di Aceh ini yang IPM-nya tertinggi dan juga yang terendah. Ya, tertinggi ini ada di Kota Banda Aceh, ya, 85,41. Yang kedua, tertinggi kedua Kota Lok Sumawe 77,31. Yang ketiga Kota Langsa 77,17. Yang keempat Kota Sabang 75,78 dan terbesar kelima ada di Kabupaten Aceh Besar sebesar 73,56%. Kalau kita lihat IPM terendah, ya, yang ada di kawasan kota di Aceh ini, yang terendah ada di Kota Subul Salam. Dalam hal ini IPM-nya sebesar 64,93. Terendah berikutnya Kabupaten Simelu 66,03, lalu Kabupaten Aceh Barat Daya 66,75, Kabupaten Aceh Selatan 67,12, dan yang berikutnya adalah Kabupaten Gayo Lues, IPM-nya 67,22%. Kalau kita lihat, ya, pada slide berikut, ya, kabupaten dengan pertumbuhan yang tertinggi ini, ya, pertumbuhan tertinggi, ya, ada di Subul Salam 0,70%, lalu di Gayo Lues 0,52%, lalu di Simelu 0,50%, berikutnya Pidi Jaya 0,50%, dan terbesar kelima pertumbuhannya ada di Banda Aceh 0,40%. Kalau kita lihat perbandingan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan-pertumbuhannya tadi sudah saya sebutkan, Subul Salam 0,73, Gayo Lues 0,52, Simelu 0,50, Pidi Jaya 0,5, dan Banda Aceh 0,40. Ya, sementara pada tahun sebelumnya, yaitu periode 2018 sampai 2019, di Subul Salam itu 0,98. Ya, kemudian Gayo Lues 0,99, kemudian di Simelu 0,96, Pidi Jaya 0,75, dan Banda Aceh 0,70% pertumbuhannya. Berikutnya kita lihat grafik IPM Provinsi Sumatera, ya, tahun 2011 hingga tahun 2020. Kita bisa lihat bahwa IPM yang tertinggi ada di Kepulauan Riau, ya, dalam hal ini pada tahun 2020 sebesar 75,59%. Sementara pada
tahun sebelumnya 2019 di Pulau Riau ini IPM-nya 75,48%. Aceh kita bisa lihat ya berada pada peringkat 4 ya setelah Pulau Riau dan Sumatera Barat. Ya Aceh tadi saya sampaikan pada IPM 2020 dia 71,9, sementara tahun 2019 71,90. Ya, yang terendah adalah di Provinsi Lampung. Ya, dalam ini IPM-nya pada 2020 69,9, sementara pada periode sebelumnya 69,57. Terakhir, ya kami sampaikan pola distribusi perdagangan komoditas strategis Provinsi Aceh. Ya. Jadi BPS secara nasional ya, mengadakan survei untuk melihat pola distribusi perdagangan untuk komoditas strategis. Ya, sama ini di Aceh ya komoditas tersebut adalah beras, bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras. Ya. Jadi pola distribusi perdagangan komoditas strategis di Aceh ini ya bisa kita lihat ya dari komoditas beras misalnya dari mulai produsen hingga konsumen akhir. Demikian juga untuk bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras dari produsen hingga ke konsumen akhir. Dari gambaran ini bisa dilihat bahwa untuk komoditas beras yang pertama di tengah barangkali beras dari produsen ya yang masuk beras lalu ke pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir. Ya, pola ini adalah pola yang utama. Yang bukan berarti tidak ada pedagang grosir. Yang utama adalah seperti ini. Ya, bahwa untuk beras dari produsen lalu ke eceran dan konsumen akhir. Ya, kalau kita lihat ya dari pola distribusi ini bisa kita lihat dapatkan margin perdagangan dan pengangkutan ya dalam hal ini untuk beras margin pedagang pengangkutannya 5,91% ya ini sekali lagi ya pola utama ya yang terbesar kontribusinya produsen ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Kemudian untuk bawang merah kita lihat yang di atas ya bawang merah ini pola distribusinya dari produsen lalu ke pedagang pengepul lalu ke pedagang grosir lalu ke pedagang eceran dan terakhir baru ke konsumen akhir ya jadi ada 4 tahap ya dari produsen ke pedagang pengepul kemudian dari pedagang pengepul ke pedagang grosir kemudian dari pedagang grosir ke pedagang eceran dan terakhir dari pedagang eceran ke konsumen akhir ada 4 yang utama untuk bawang merah cukup panjang ya dalam hal ini margin perdagangan dan pengangkutan untuk bawang merah pada tahun 2019 sebesar 65,59% ya jadi dari mulai produsen sampai dengan konsumen akhir ini marginnya itu margin perdagangan dan pengangkutan itu ya 65,59%. Berikutnya komoditas cabai merah. Di cabai merah ya ini ada 4 juga, ada 4 tahapan. Dari produsen ya, lalu ke pedagang pengepul, lalu dari pengepul ke pedagang grosir, lalu dari pedagang grosir ke pedagang eceran dan terakhir sampai ke konsumen akhir. Ya, jadi yang 4 tahapan ini tahapan yang utama, yang besar ya. Dan hitungan kami ya MPP ya margin perdagangan untuk cabai merah pada tahun 2019 sebesar 83,99% ya jadi cukup panjang cukup besar marginnya dari mulai produsen hingga ke konsumen dalam arti sehingga apabila persentase besar hingga harganya juga cukup tinggi ya cukup fluktuatif nantinya ya karena rantai yang perdagangannya cukup panjang. Kemudian yang berikut adalah komoditas daging ayam ras. Ya, ini kita bisa lihat ada dari produsen ke pedagang grosir yang pertama, lalu dari pedagang grosir ke pedagang eceran, lalu dari pedagang eceran ke konsumen akhir. Jadi ada 3 tahapan untuk komoditas daging ayam ras.
daging ayam ras. Dalam hal ini margin perdagangan dan angkutan untuk komoditas daging ayam ras sebesar 45,52%, ya, dari mulai produsen hingga ke konsumen akhir, ya. Nah itu Bapak Ibu, yang terakhir ya kami sampaikan terkait dengan pola distribusi perdagangan komoditas strategis di pertanian tahun 2019. Ya, tentu data ini pola distribusi akan dipakai untuk melihat bagaimana efektivitas pengendalian harga pada akhirnya. Demikian kami sampaikan rilis berita statistik pada tanggal 4 Januari 2021. Akhirnya mudah-mudahan kita selalu tetap sehat-sehat ya di tengah pandemi COVID ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.